Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aris Setianto, SSY MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, serta teman-teman dari kelas 3G Hukum Ekonomi Syariah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat mengikuti mata kuliah Fikih Siasah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bismillah Nur Arifalah dengan NIM 212111262 dari kelas HES 3G. Saya ingin menyampaikan materi mengenai kategori hukum dalam Islam dan kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Kategori hukum dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama ada syariah. Secara etimologis, kata syariat dalam bahasa Arab artinya syariah, berasal dari kata syara yang berarti jalan menuju mata air. Kata syariah dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus dan jelas, at-tariq, al-muttaqim, wa al-wadih, menuju kebahagiaan hidup. Sedangkan menurut istilah, syariah berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk hamba-hambanya, yang meliputi ketentuan atau batasan bagi para mukhalaf baik mengenai perbuatan, perkataan, dan itikad mereka. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa syariah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan amaliyah atau perbuatan nyata. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi, Summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabiha wala tattabi ahwa walladzina la ya'lamun, yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang kedua ada fikih. Secara bahasa berarti faham, identik dengan penalaran, makna sesuatu atau ilmu pengetahuan, kecerdasan dalam memahami sesuatu, serta menanggapi dengan sempurna. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu ilmu yang menerapkan segala hukum syariat yang berkaitan tentang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, terutama Al-Quran dan hadis. Fikih dalam Al-Quran terdapat di 12 surat dan 20 ayat. Salah satunya yaitu pada surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Yang ketiga, hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umatnya. Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukhalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ya, singkatnya adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sumber hukum Islam.
Sumber hukum Islam ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tulisan di dalamnya secara keseluruhan berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama karena terjamin orisinalitasnya dan terhindar dari intervensi manusia. Yang kedua adalah hadis atau sunnah. Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, maka as-sunnah atau hadis menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah al-ijma', yang disebut ijma'. Ialah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad, seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas menurut bahasanya berarti mengukur. Secara etimologi, kata itu berasal dari kata kosa yang disebut qiyas. Ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Selanjutnya adalah kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Kedudukan fikih siasah di dalam hukum Islam perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fikih siasah di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Wabbah Az-Zuhali, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam itu selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Yaitu apa aja sih? Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Maksudnya apa? Maksudnya itu hubungan manusia dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah, yaitu hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya. Dalam hal ibadah, sebagai contohnya manusia dengan Tuhannya, yaitu manusia itu diciptakan dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Itu maksudnya dengan dirinya sendiri disebut dengan hubungan interpersonal, yaitu bagaimana seseorang mengetahui tentang dirinya sendiri sehingga mampu menentukan tema atau tujuan sendiri dengan tepat. Yang ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Hubungan itu pun sangat jelas karena manusia itu merupakan unsur berdirinya masyarakat. Jika tidak ada manusia, mungkin masyarakat itu tidak ada, sedangkan masyarakat adalah kesatuan dari manusia-manusia tersebut. Maka dari itu, hukum-hukum Islam semuanya berkaitan dengan akidah ibadah, akhlak muamalah agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib atau harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan, baik seluruh jagat alam. Menurut T.M. Hasbi Hasidik membagi sistematika hukum Islam menjadi beberapa. Yang pertama ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Yang kedua ada hukum keluarga, misalnya nikah, talak, rujuk seperti itu. Yang ketiga hukum kebendaan seperti sewa menyewa, jual beli. Yang keempat ada hukum tentang perang seperti damai dan jihad. Yang kelima, hukum acara di peradilan. Yang keenam, hukum akhlak atau adab.